Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya sendiri Vina Azahra, dan dua rekan saya yaitu Harisa Halkwel Al-Khairi dan Wahdini Hanifah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas hasil kerja kelompok kami mengenai proyek ujian tengah semester untuk mata kuliah komputasi dan simulasi statistika dengan topik Bootstrap. Jadi pada kesempatan proyek kali ini, kami akan membahas 6 hal. Yang pertama kuesioner, yang kedua linky form, yang ketiga hasil survei, yang keempat pelaksanaan bootstrap, yang kelima analisis deskriptif, dan yang keenam adalah code atau sintaks yang kami gunakan. Bagian pertama yaitu kuesioner. Pada proyek kali ini, kami dari kelompok 6 mengusungkan tema atau judul survei yaitu analisis pengaruh sarapan pagi terhadap konsentrasi belajar mahasiswa statistika angkatan 2020 FMIPA USK. Jadi, kami mengusung survei online ini dengan tema sarapan pagi dan konsentrasi belajar untuk mengetahui bagaimana pengaruh sarapan pagi terhadap konsentrasi belajar mahasiswa statistika. Jadi pada bagian pertama yaitu terdiri dari identitas responden atau informasi demografis dari responden, yang mana terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, usia, asal daerah, yang mana terdapat dua pilihan yaitu berasal dari Provinsi Aceh atau luar Provinsi Aceh. Kemudian jurusan dan angkatan. Pada bagian jurusan dan angkatan, kami sudah menetapkan ketentuan yaitu adalah di semua jurusannya adalah merupakan jurusan statistika dan angkatannya ialah angkatan 2020. Selanjutnya ialah kuesioner. Pada bagian ini kami mengusung satu variabel X dan satu variabel Y, di mana variabel X yaitu sarapan pagi yang terdiri dari 5 pertanyaan, dan variabel Y yaitu konsentrasi belajar yang terdiri dari 5 pertanyaan, di mana ada terdapat 5 jawaban pilihan yaitu sangat STS yaitu sangat tidak setuju, TS tidak setuju, N yaitu netral, S setuju, dan SS sangat setuju. Yang kedua, linky form. Untuk mengakses survei online dari kelompok kami dapat diakses melalui link berikut, di mana ini merupakan tampilan dari Gform-nya. Yang ketiga, hasil survei. Setelah kami menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa statistika angkatan 2020, didapatkan 15 responden, di mana di sini 15 responden ini menjawab keseluruhan dari 10 pertanyaan yang kami sediakan. Selanjutnya ialah pelaksanaan bootstrap yang akan dijelaskan oleh Harisa Halkwel. Kepada Harisa, saya persilakan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan bootstrap. Adapun bootstrap ini merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk pengambilan sampel secara acak dengan mengembalikan dari kumpulan data asli. Yang digunakan yang awalnya merupakan sampel data dan direplikasi menjadi populasi. Adapun metode bootstrap ini dilakukan dengan cara resampling secara acak. Bootstrap ini sering digunakan pada data yang hanya tersedia dengan beberapa sampel saja, sehingga dalam sampel yang sedikit tersebut kita bisa membangun populasi semu atau pseudo dengan karakteristik yang serupa dari populasi yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan bootstrap ini, kami melakukan bootstrap pada variabel pertama, yaitu variabel sarapan pagi atau X. Langkah-langkah yang kami lakukan yaitu pertama, kami melakukan scoring seluruh jawaban responden, di mana scoring tersebut merupakan hasil total dari setiap jawaban dari responden. Kemudian kami melakukan bootstrap dengan menggunakan software R. Adapun sintaks yang kami gunakan yaitu yang tertera pada slide, di mana kami memasukkan datanya itu merupakan data dari total scoring yang digunakan dalam survei tersebut. Kemudian kami menggunakan
kami mendapatkan hasil bootstrap di mana pada variabel pertama ini terdapat 9 standar error dan 9 bias dari hasil bootstrap. Kemudian hasil bootstrap tersebut didapatkan untuk hasil bootstrap sebanyak 1000 kali dari variabel sarapan pagi, yakni untuk data hasil bootstrap pertama didapatkan angka 24 serta hasil bootstrap ke-1000 yaitu 19. Kemudian yang kedua yaitu variabel konsentrasi belajar. Dengan langkah yang sama, kami menggunakan langkah pertama yaitu melakukan scoring terhadap seluruh jawaban responden, di mana untuk variabel konsentrasi belajar sendiri juga kami menggunakan scoring dengan total jawaban setiap responden. Kemudian kami melakukan dengan sintaks yang sama dengan memasukkan nilai total dari scoring responden tersebut. Kemudian didapatkan juga hal yang sama yaitu standar deviasi dan standar error dan bias sebanyak 9. Dan hasil dari data bootstrap kedua ini menghasilkan 1000 yang dihasilkan yaitu 1000 data baru atau populasi dari 15 data dari 10 data sebelumnya. Kemudian untuk hasil bootstrapnya, untuk yang pertama kami dapatkan bahwa hasil bootstrap yang pertama yaitu 20 dan hasil bootstrap yang terakhir yaitu 14. Selanjutnya akan dijelaskan tentang analisis deskriptif dari hasil bootstrap yang akan dijelaskan oleh rekan kami Wadini Hanifah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif dari data hasil bootstrap kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan visualisasi demografi responden dari GFORM yang telah kami sebar, yaitu yang pertama adalah pie chart usia. Dari pie chart usia tersebut diketahui bahwa responden paling banyak adalah usia 21 tahun, sedangkan responden yang paling sedikit adalah usia 19 tahun, di mana usia dari 15 responden tersebut diketahui ada 32% berusia 19 tahun, 33% usia 20 tahun, dan 35% usia 21 tahun. Sedangkan pada pie chart asal daerah diketahui bahwa responden paling banyak berasal dari Provinsi Aceh dengan persentase sebesar 73% dan berada di luar Provinsi Aceh sebesar 27%. Di mana responden yang kami ambil pada penelitian kali ini merupakan 100% jurusan statistika dari angkatan 2020 dan merupakan mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang histogram dan box plot pada variabel sarapan pagi. Pada histogram tersebut dapat diketahui bahwa data variabel sarapan pagi tidak berdistribusi normal, tetapi menjulur ke kanan. Hal ini dapat dilihat dari histogram yang datanya menumpuk di sebelah kiri. Sedangkan pada box plot dapat dilihat bahwa variabel sarapan pagi tersebut juga tidak berdistribusi normal, terlihat dari kota atau boxnya yang tidak sama besar antara bagian atas dan bagian bawah, serta panjang whisker yang tidak sama panjang. Selanjutnya, histogram dan box plot pada variabel konsentrasi belajar. Pada histogram konsentrasi belajar, diketahui bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal dan karena terlihat dari datanya yang menumpuk di sebelah kiri, sehingga disebut dengan menjulur ke kanan. Sedangkan pada box plot, terlihat bahwa secara umum data tersebut tidak berdistribusi normal, terlihat dari panjang whisker yang tidak sama panjang dan box yang tidak sama besar, serta tidak terdapat pencilan pada data tersebut. Berikut ini adalah summary dari variabel sarapan pagi dan konsentrasi belajar dari hasil bootstrap yang telah kami lakukan. Dari sintaks summary diketahui bahwa nilai minimum dari data adalah 13, nilai maksimumnya 24, Q1 atau kuartil 1-nya 14, median 18, min 17,82, serta kuartil 3 bernilai 19.
Sedangkan pada variabel konsentrasi belajar diketahui nilai minimumnya sebesar 13, nilai maksimum 24, Q1 14, median 18, min 17,75, serta kuartil 3 bernilai 19. Selanjutnya adalah kode yang kami gunakan pada sintaks R. Berikut ini adalah kode sintaks yang kami gunakan dalam proyek ini untuk variabel sarapan pagi. Sedangkan untuk variabel konsentrasi belajar dapat dilihat pada slide berikut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini presentasi mengenai proyek UTS mata kuliah komputasi dan simulasi statistika dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.